Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan kita masih membahas prospek industri pembiayaan di tahun 2021. Pak Danan, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, Pak. Ya, masih terkait dengan dampak dari pandemi COVID-19, Pak Danan. Pandangan Pevindo ini kalau kita kaitkan dengan kondisi pasar surat utang korporasi dengan adanya pandemi. Hal-hal apa saja yang berubah sampai sejauh ini? Jadi kalau kita lihat, karena mungkin investor-investor ini juga memprioritaskan satu kualitasnya tentunya, jadi ini kaitannya dengan rating. Jadi mereka lebih mungkin condong pada rating yang high rated gitu Pak ya. Jadi kalau kita lihat ini, kalau 1-2 tahun terakhir ini mungkin di rating double A ke atas gitu. Nah, memang kalau sebelumnya lebih ada diversifikasi ke single A sudah lumayan banyak, sudah mulai masuk ke triple B sebenarnya. Tapi dengan pandemi ini fokusnya lebih ke double A ke atas, di mana kalau kita lihat porsinya itu 63% sampai 73%. Nah, lalu mungkin dari sisi tenor, jadi tenornya itu juga lebih fokus pada tenor pendek, yaitu 1, 3 dan 5 tahun, yang memang kita lihat ini 83-84%. Nah, ini sebenarnya sudah mulai dari 2019 lalu, jadi mungkin sentimen fokus pada pendek ini sebelum pandemi juga sudah ada, mungkin diharapkan recover 2020, tapi dengan pandemi ini, nah ini masih berlanjut sentimennya tenor pendek. Nah, baik, apakah tren ini akan terus berlanjut di 2021, Pak? Dengan pandemi tampaknya masih terus berlanjut. Ya, jadi kira-kira mungkin masih akan berlanjut 2021. Nah, nanti dengan sentimen vaksin mungkin lebih memberikan kepercayaan pada perekonomian secara nasional. Nah, ini mungkin akan memberi keyakinan bagi investor untuk lebih invest pada tenor yang lebih panjang, mungkin di atas 5 tahun, juga mungkin sisi rating juga akan lebih diversifikasi untuk mencari yield yang lebih tinggi. Karena sekarang kan suku bunga juga kecenderungannya menurun. Lalu juga satu hal lagi, mungkin antara BUMN dan swasta, nah ini terlihat dari sisi peningkatan porsi pasar utang komposisinya di BUMN. Itu mungkin juga menunjukkan kepercayaan masyarakat pada BUMN gitu Pak. Baik, Pak Danan, secara keseluruhan dengan berkurangnya pasokan penerbitan surat utang di pasar dari industri pembiayaan yang biasanya memberikan kontribusi yang cukup signifikan, Pak Danan, bagaimana hal ini mempengaruhi komposisi surat utang secara keseluruhan? Ya, jadi yang paling banyak terdampak itu memang adalah sisi reksadana. Jadi biasanya itu 30%-an atau lebih dari itu, saat ini mungkin kisarannya 25-27%. Lalu kalau segmentasi dari investor-investor lainnya, ada penurunan juga sedikit dari asuransi, sedangkan yang stabil mungkin perbankan, di sini dana pensiun pihak asing relatif stabil. Nah, ada mungkin usaha pemerintah untuk menstabilkan pasar. Nah, kita lihat ini satu porsi BPJS yang ada peningkatan, sehingga mungkin yang 10 menjadi sekitar 15%. Jadi ini kita lihat usaha perintah ya untuk menstabilkan pasar modal. Gitu. Baik, Pak Danan, dari sisi adaptasi seperti apa Pak di tengah pandemi COVID-19? Bagaimana Anda melihat industri pembiayaan harus beradaptasi dengan kondisi saat ini? Apakah Pevindo sudah melihat industri pembiayaan yang ada di Indonesia sudah melakukan langkah antisipasi, kemudian beradaptasi dengan perkembangan sampai sejauh ini? Ya,
proses adaptasi memang sudah berjalan para perusahaan pembiayaan. Jadi memang satu hal database, satu lagi digitalisasi. Nah, database ini mungkin kalau kami bandingkan dengan perbankan mungkin masih belum sejauh perbankan dalam pengelolaan database. Jadi di sini kita lihat satu hal adalah repeat customer. Nah, ini perlu ditingkatkan secara konsisten, karena ini kan untuk perusahaan pembiayaan adalah suatu data yang profil resikonya mereka sudah tahu ya, track recordnya sudah tahu, pembayarannya sudah tahu, jadi bisa penilaian resikonya juga lebih baik. Lalu secara digitalisasi, nah ini trennya memang untuk di internal dulu, untuk lebih efisiensi, juga untuk membentuk ekosistem. Jadi untuk menurunkan profil risiko-risiko yang ada juga. Nah, kalau bisa dibentuk melalui ekosistem, saat ini hanya bisa dilakukan secara digital, nah ini juga bisa mendekatkan ke konsumen dari perusahaan pembiayaan tersebut. Nah, ini yang perlu diperhatikan, karena mungkin ke depannya akan sangat menentukan juga memberikan kontribusi bagi perusahaan tersebut. Baik, Pak Danan, bagaimana Anda melihat di tahun 2021 tadi juga Anda jelaskan keoptimisan akan tetap diusung begitu dengan vaksinasi, kemudian pandemi COVID-19 bisa lebih terkendali. Terakhir Pak Danan, dengan adanya industri fintech seperti peer-to-peer lending dan ada payday loan, apakah ini juga memberikan pengaruh tidak Pak terhadap perusahaan-perusahaan pembiayaan yang juga mulai banyak melakukan pinjaman dana tunai atau refinancing untuk mengkompensasi lemahnya penjualan sampai sejauh ini? Singkat saja Pak Danan. Ya, jadi kalau dari sisi mungkin kompetisi mungkin ada sedikit tapi tidak terlalu signifikan, karena mungkin beda segmen, di mana kan payday loan atau fintech ini masih banyak yang tanpa kolateral, jadi relatif mungkin tenornya sangat pendek, dari sisi suku bunga juga mungkin lebih tinggi. Sedangkan dari pembiayaan biasanya masih ada kolateral, mungkin dari suku bunga juga lebih rendah walaupun lebih tinggi dari perbankan. Itu masih ada dua segmen yang sangat berbeda. Nah, pada beberapa segmentasi memang ada persinggungan, tapi untuk secara besarannya mungkin belum terlalu signifikan dari sisi kompetisinya. Baik. Pak Danan, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Danan, sehat selalu Pak. Sama-sama. Baik, ada Bapak Danandito, Financial Institution Rating, analis PT Pevindo, dan tadi kita membahas prospek industri pembiayaan di tahun 2021 dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh keluarga kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.